Memang, yuk dengar lagu kami yang kami beri judul Stress. Nama Rhoma Irama tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai Raja Dangdut, namun juga seorang aktor dan pendakwah yang memiliki penggemar militan, baik di dalam maupun luar negeri. Sepanjang karirnya, Rhoma berhasil memperoleh berbagai penghargaan. Menariknya, tidak hanya penghargaan di industri hiburan, pria kelahiran Tasikmalaya 11 Desember 1946 ini juga diganjar penghargaan di bidang akademik. Berikut beberapa fakta menarik sosok Haji Rhoma Irama, si Raja Dangdut yang melegenda. Berkarir di dunia musik sejak usia 11 tahun. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun. Rhoma dengan kehebatannya saat ini diawali dengan proses jatuh bangun yang tak mudah. Tahun 1959, ia membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharram menjadi penyanyi dan gitaris kedua. Rhoma dan Benny menjadi penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers. Kemudian, setelah Benny Muharram keluar, ia membentuk Guy Hand pada tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk orkes Chandralekha, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta sejak 13 Oktober 1973. Melejit setelah mendirikan grup Soneta. Darah muda, darahnya para remaja. Nama Rhoma Irama kemudian semakin dikenal publik setelah ia membentuk grup musik Soneta pada tahun 73. Tidak main-main, setelah mendirikan Soneta, karir Rhoma Irama terus melejit bersama grup Soneta yang dipimpinnya. Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Bahkan, berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film yang dibintanginya, Rhoma disebut memiliki basis penggemar fanatik di Indonesia mencapai 15 juta orang, atau 10% penduduk Indonesia pada tahun 1984. Gelaran pertunjukan yang selalu membludak tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia dan Brunei pun pertunjukannya selalu dibanjiri massa. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Penyelamat musik Melayu. Pada awal era 70-an, Rhoma berniat menyelamatkan orkes Melayu dari kepunahan akibat demam musik rock kala itu. Kondisi itu diperparah ketika band internasional Deep Purple manggung di Indonesia. Kegandrungan masyarakat terhadap rock pun semakin menjadi. Rhoma mensiasati dengan membangun Soneta sebagai upaya penyelamatan orkes Melayu. Mau tak mau, revolusi musik Melayu harus dilakukan, yaitu dengan jalan menggabungkan orkes Melayu dengan sedikit sentuhan rock. Keputusan itu terbukti berhasil sebagai cara jitu menyelamatkan orkes Melayu. Rhoma mengaku banyak terinspirasi dari karya-karya Deep Purple dalam menciptakan deretan hitsnya. Popularitas Rhoma membuat dunia penasaran. インドネシアで最も人気のありますポップスグループロマ・イラマとソネタグループの皆さんにおいでいただいております。 Tugasku membuat orang pemurung jadi periang, dan juga membuat orang yang tua. ロマ・イラマとソネタグループの皆さん。 Kepopuleran Rhoma Irama di Indonesia sempat menjadi pusat penelitian ilmuwan luar negeri. Meledaknya nama Rhoma Irama di era 80 hingga 90-an membuat beberapa akademisi sosial tertarik dengan sosoknya. Bahkan, kepopuleran Rhoma yang mengalahkan politisi tanah air saat itu sempat menarik Dr. Sosiologi Universitas Ohio, Amerika, William H. Pedrick untuk meneliti kepopuleran Rhoma Irama dengan penggemarnya yang cukup besar dan fanatik. Mendapat gelar profesor. Selama berkarir, Rhoma Irama sudah cukup banyak mendapatkan penghargaan baik di kancah nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan yang diterima Rhoma Irama, salah satu yang paling mencuri perhatian ialah saat ia mendapatkan gelar profesor honoris causa di bidang musik dari dua universitas yang berbeda.
Universitas pertama yang memberikan gelar tersebut ialah Northern California Global University di Amerika Serikat. Sementara universitas lainnya yang memberikan gelar profesor kepada Rhoma Irama ialah American University of Hawaii. Tercatat, sebenarnya Rhoma Irama sempat kuliah di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Tetapi tidak menyelesaikannya. Rhoma beranggapan belajar di luar lebih asik dan menantang. Ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian. Ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan. Menyandang gelar Raja Dangdut, Rhoma Irama setidaknya sudah menciptakan lebih dari 1000 lagu dangdut dan bermain lebih dari 20 judul film layar lebar. Berkat sumbangsihnya terhadap musik dangdut tanah air, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan sebagai Raja Dangdut. Sementara untuk Ratu Dangdut diberikan kepada LP Sukaisi. Itu dia beberapa fakta menarik sosok Rhoma Irama, legenda musik dangdut Indonesia. Bagi IPM, yang paling menarik adalah soal instrumen gitar. Sepanjang lebih dari 40 tahun karirnya, ia terkenal sebagai penyanyi yang sering sekali bergonta-ganti gitar. Dan hebatnya, gitar yang ia pakai bukanlah gitar sembarangan. Ketika musik dangdut masih dianggap kampungan baik karena lagu-lagunya, gaya penyanyinya maupun instrumen alat musiknya pada tahun 60-an dan 70-an, Rhoma justru melawan anggapan tersebut yang ditandai dengan revolusi musik dangdut. Revolusi yang tidak hanya mencakup irama dangdut dan gaya bermusiknya, tapi juga instrumen yang digunakan terutama gitar. Sepanjang karirnya, Rhoma menggunakan berbagai merek gitar yaitu Gibson, Fender, Rickenbacker, dan tentunya gitar buntungnya yang ikonik Steinberger.